Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji ID, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Semoga sahabat Ngaji ID yang menyaksikan channel ini juga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah sekian purnama kita tidak mengudara, bahasanya hiatus. Iya. Ya, akhirnya alhamdulillah kembali Ngaji ID bisa tampil di sini podcast kembali untuk membahas, memberikan opini-opini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya mungkin ada yang masih ingat nggak nih wajah-wajah Ngaji ID ini? Ya, ada Kang Abdul nih, bersama saya Kang Abdul ditemani Kang Dedi, ada Kang Majid, Kang Yuda, ya, ada Kang Insan ya. Ada tamu juga nih jauh-jauh ya. Kang Mas'ud dan Kang Mugi. Insya Allah pada video ini, podcast kali ini kita dalam edisi restart ya. Di mana kita akan mencoba mengkumpas tuntas, membahas satu kitab yang sangat bagus sekali, yaitu mengokohkan mafahim Islam. Oke ya, langsung aja nih teman-teman ya, kita mulai. Dalam kitab ini, dalam buku ini, di awalnya itu di bab yang awal itu tentang Islam adalah metode khas dalam kehidupan. Maksudnya seperti apa? Insya Allah akan kita diskusikan, kita obrolkan pada podcast kali ini. Oke, yang pertama nih, sebenarnya apa sih maksud dari Islam sebagai metode khas dalam kehidupan? Kalau dibaca, didengar secara sekilas kan kayak bingung ya, metode khas. Maksudnya apa? Selama ini mungkin sahabat Ngaji ID paham Islam itu ya seperti halnya ibadah, ritual, sholat, puasa, menjalankan rukun iman, menjalankan rukun Islam dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan metode yang khas itu? Maksudnya ini apa gitu loh. Nah, silakan nanti sahabat Ngaji ID di sini bisa memberikan pemahamannya, maksudnya seperti apa. Dan nanti kalau ada yang bingung juga boleh bertanya gitu ya, ini maksudnya apa gitu, biar tambah paham sahabat Ngaji ID di luar sana. Langsung aja kita mulai dari siapa dulu yang mau memberi tanggapan? Host dong, baca dong. Oke, silakan Kang Majid, tafadhol. Oke, baik. Jadi di bagian pertama ini ya, para sobat Ngaji ID, tadi kan sudah di-spill Islam adalah metode khas dalam kehidupan. Nah, di sini Anda bacakan, nanti rekan-rekan bisa menanggapi ya sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya masing-masing. Jadi paragraf pertama itu ada Islam adalah pola hidup yang khas, berbeda secara total dengan selainnya. Ia mewajibkan kaum muslimin untuk menjalani hidup dengan corak tertentu yang tetap, tidak berganti dan tidak berubah. Islam juga mengharuskan mereka untuk terikat sangat kuat dengan pola hidup khas tersebut, yang membuat mereka tidak merasa tenang baik secara pemikiran maupun kejiwaan, kecuali hidup dalam gaya hidup yang spesifik ini, dan mereka tidak merasakan kebahagiaan kecuali hidup di dalamnya. Nah, mungkin pembahasannya per paragraf dulu ya Mas ya. Jadi menurut teman-teman sekalian itu tanggapannya gimana sih? Di sini kan ada yang namanya Islam pola hidup yang khas, berbeda secara total dengan selainnya. Itu mungkin teman-teman tuh punya pandangan sendiri, punya penjelasan tersendiri agar para sobat Ngaji ID di rumah itu paham gitu. Ini maksudnya apa sih kok tiba-tiba Islam adalah pola hidup yang khas, berbeda secara total dengan selainnya, berbeda secara total dengan selainnya, kayak gitu Kang Abdul, kayak gitu. Ya, mungkin langsung aja deh, silakan. Dari Kang Yuda dulu. Kang Yuda boleh. Baik ya, Islam
tadi disampaikan bahwa Islam adalah pola hidup yang khas. Namanya kehidupan, ya manusia itu hidup itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, manusia itu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain. Yang ketiga, manusia itu berinteraksi dengan sesuatu yang menjadikan dia itu terpaut ataupun tempat bergantung. Kalau kita sebutnya itu Tuhan atau Allah gitu misalnya gitu ya. Jadi ada 3 dimensi yang mengitari manusia. Dan Islam itu memiliki kekhasan tersendiri mengatur 3 hal ini. Boleh jadi di agama lain ada yang memiliki aturan-aturan terkait misalnya cara dia berinteraksi dengan Tuhannya, gitu ya. Dalam Islam itu ada, tetapi 2 hal yang lainnya ini agama lain itu tidak memiliki sesempurna aturan dalam Islam. Misalnya pada saat manusia itu akan berinteraksi dengan manusia yang lain, kalau agama lain boleh jadi tidak ada aturan untuk itu, gitu ya. Yang ada itu aturan etika saja. Tetapi dalam Islam satu manusia pada saat akan berinteraksi dengan manusia yang lain, nah itu berarti di sana ada satu aturan yang mengikat. Sehingga aturan yang mengikat ini menjadikan karakter muslim itu sesuatu yang khas, berbeda dengan karakter non-muslim. Begitu juga dengan pada saat manusia itu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Pada saat dia merawat dirinya, menutup auratnya, ini pun menjadi sesuatu yang kekhasan. Dimana kalau kita lihat ya, kaum muslimin pada saat misalnya dia menjaga dirinya sendiri atau menutupi auratnya seperti itu akan berbeda dengan orang-orang yang non muslim gitu, yang boleh jadi aturannya tidak sedetail aturan dalam Islam kayak gitu. Oke. Kang, lanjut silakan. Apa dilanjutkan? Nah, jadi menurut Kang Rida tadi memang Islam itu adalah sesuatu khas yang detail gitu ya dari segi aspek gitu ya. Jadi jadi di sini kan memang saja berbeda ya Kang ya, tadi kan sudah jelas juga berbeda secara total dengan selainnya itu dari anu tuh dari segi aspeknya ya gitu, yang lain gitu maksudnya kan ya kan iya. Nah jadi untuk Kang Dedi gimana di sini juga ada lanjutannya, dia mewajibkan kaum muslimin untuk menjalani hidup dengan corak tertentu yang tetap, tidak berganti dan tidak berubah. Itu apa? Jadi memang Islam itu, orang kalau sudah masuk ke dalam Islam itu pasti akan terlihat berbeda. Berbeda dari yang sebelumnya. Contoh nih, dulu ketika awal-awal para sahabat ya di Mekah, ketika awal-awal dakwah Islam, itu orang-orang kafir ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat misalkan orang tetangganya nih yang sudah berubah, itu pasti dia ikut agama Islam. Kelihatan dari sikapnya, tambah lemah lembut, kemudian tambah sopan, tidak mau bermaksiat. Umar bin Khattab tuh yang paling kelihatan banget lah perubahannya gitu. Yang tadinya dia itu temperamental, kemudian suka marah-marah, suka menyiksa orang lain, giliran masuk ke dalam Islam langsung berubah. Dan perubahannya itu seperti 180 derajat berbeda gitu. Tadinya membenci Nabi Muhammad SAW langsung menjadi pecintanya gitu. Jadi berubah. Dan orang-orang kafir pun bisa melihat. Termasuk kalau kita dibawa ke kehidupan sekarang, ya kehidupan sekarang ini, ya orang Islam itu akan berbeda gitu. Harusnya dari orang yang non Islam. Seharusnya. Karena ada ciri khas khusus dari kehidupan dia yang nampak gitu, beda dengan orang yang non Islam. Misalkan orang Islam itu rajin sholat, berhijab kali ya. Sholat. Kalau perubahan yang benar-benar kelihatan memang yang dari perempuan biasanya. Gitu ya, Misalkan ada yang kemarin beberapa bulan viral, ada artis Jepang ya kan, masuk Islam. Tadinya dia artis film dewasa, masuk Islam langsung berubah.
pakai hijab, pakai ini. Jadi Islam itu memang khas banget, Khas ya. bisa dirasakan, bisa dilihat ya perbedaannya dengan agama lain. Nah, kalau ada orang Islam kemudian dia merasa malu berbeda, punya ciri khas Islam, ya misalkan saya pengen jadi yang biasa-biasa, jadi itu bermasalah. Yang biasa-biasa aja tuh yang Islam gimana? yang biasa-biasa aja, Islam yang Kayak mungkin aja gitu. yang nggak pakai kerudung gitu, yang apa Yang namanya, penting berbuat baik kayak yang gitu. penting berbuat baik, sholat nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu Islam yang biasa-biasa aja versi mereka, nggak ada bedanya sama orang non Islam gitu loh. Jadi nggak khas. Jadi nggak ada ciri khasnya, Corak sekarang Hilang. susah ya. hilang coraknya, corak Islam itu hilang. Dari omongannya aja bisa ketahuan. Ketika orang Islam itu ngomongnya ya, jujur, kemudian yang baik-baik gitu. Ya, bercandanya juga yang baik-baik. Ada kehati-hatian ya kali ya. Harus hati-hatian. Pasti beda lah. Kita juga bisa merasakan sendiri. Bahkan dilihat dari mukanya aja beda. Bukan Iya. kena wudhu kali ya. Ya, misalkan ini kok cerah nih, Masya Allah. rajin sholat, rajin wudu. Cerah. Itu biasanya kelihatan. Tapi kalau kita lihat non Islam ya, non Islam itu kok surem gitu. Iya kan? Walaupun pakai whitening. Walaupun pakai skincare. Whitening, skincare. Oh, gitu lagi. Tapi ini ya mungkin setiap orang berbeda. Cuman kalau corak Islam bener tadi perubahannya kelihatan nyata. Terutama di akhwat lah kalau Kelihatan. atau orang yang hijrah. Tadinya misalkan kita belum ngaji, terus ngaji di komunitas dakwah, pasti berubah. Terarah gitu ya. Terlihat di masyarakat juga berubah. Iya iya. Gitu. Karena ada ciri khasnya. Ciri khas. Gitu. Oke, baik. Jadi Kang Deddy itu adalah yang membedakan ciri corak itu ya, corak bagi seorang muslim itu terlihat dari auranya, perilakunya, ya kan dari sikapnya gitu, beda dengan non muslim gitu kan. Tapi perbedaan sekarang ini kayaknya masih simpang siur gitu, mana yang muslim, mana yang itu ya. Kita sekarang susah untuk membedakan. Iya, karena- Berarti Sama tidak nampak corak Islam Nah, itu. pada masyarakat sekarang. Itu berarti Beda. harus ada pertanyaan tuh, kenapa kok nggak nampak gitu. Nah, Kira- mungkin ada lagi di sini, sabar ya. Emang ada ya, Bang? Ada nanti. Oh ya coba. Oke, dari Kang Mugi dulu. Kenapa tuh tadi Islam itu kok langsung aja kali ya kalau Iya. bisa dijawab ya. Karena kan sekarang umat Islam Betul, kita sampai kok seolah-olah seolah-olah nggak ada Nggak bedanya ada sama bedanya. agama lain gitu. Kalau kita lihat di jalanan, kita kan ini Islam atau enggak juga susah. harus ditanya kan. Iya. Tuh, nanti Nggak ada muslim identitasnya. tidak ada coraknya yang membedakan. Nah, silakan Kang Mugi mungkin ada. Ya, sebelumnya saya sebelum menanggapi ke itu, otomatis kan sebelum ke ciri khas dan sebagainya atau corak yang tadi sudah dipaparkan sudah sangat luar biasa. Namun yang saya pandang ini gini, memang namanya Islam itu perlunya namanya ijad nazar atau mengenai pandangan mengenai kehidupan. Pandangan kehidupan itu Islam itu sebenarnya mau memandang kemana? Ini harus terarah nih, manusia itu harus terarah dan harus tahu hidup itu untuk apa, dari mana, mau kemana, dan untuk siapa dulu. Nah, pandangan hidup sekarang manusia itu terkadang hidup yang maunya dari manusia ke manusia, hidup ya karena untuk materi, hidup untuk materi, dan mati pun untuk materi. Sekarang pemikiran seperti itu. Padahal ada namanya Uqdatul Kubro mengenai 3 unsur mengenai kita itu hidup dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nah, kita harus pahami dulu mengenai ya. kesimpulan besar. Nah, sehingga nanti bisa dipetakan. Dipetakan menjadi apa? Menjadi mengenai kaidah fikriyah, mengenai apa? Mengenai landasan pemikiran. Dari situ nanti akan merujuk kepada landasan pemikiran. Pemikiran sebagai Islam yang benar-benar kita Islam, tidak hanya sebagai Islam KTP, nama doang, misalkan nama saya Mugi, agama Islam dan sebagainya. Tapi tadi merujuk kepada kita mengetahui mereka itu Islam itu apa tadi dari coraknya. Perempuan pakai namanya hijab atau Harusnya. iya. Tapi sekarang nggak kelihatan, berarti harus lihat KTP. Tuh, tapi kayak gini loh. KTP-nya mana? Islam. Aku walaupun Baru hijab betul. kan, tapi hijab yang apa dulu? Kan sekarang kan banyak model-modelnya juga ya.
Gimana? Iya kan, hijab corak-corak juga. Oh, corak. Iya, tapi kan sekarang Iya, pada iya. faktanya sekarang juga mereka lah yang merusak ciri khas itu Mm-mm. dengan berpakaian seperti lepet ya, kalau bahasa Jawa itu lepet kayak berpakaian tapi tidak Apa sih? berpakaian tapi tidak berpakaian, nggak ketat, Iya, sebagainya. Nah itu Iya. bahkan mencoreng corak khasnya dari kita. Bahkan agama-agama lain pun, nah terus apa bedanya dengan agama lain? Kan juga mereka lebih parah dari kita. Dengan kita nggak pakai hijab, dengan kita pakai rok mini, tapi kita masih tidak kelihatan, mohon maaf, mungkin belanda dan sebagainya atau pantat daripada mereka. Ini Pakai rok mini. Islam yang biasa-biasa Ya, aja kayak gitu. bukan ini. Kayaknya Ini ada kan contohnya Orang pakai ya. rok mini nggak kelihatan dadanya gimana? Aneh banget. Ini kan Jangan dibayangin. Iya, Ini cuma contoh. Ini hanya contoh. Iya. Masya Allah, jauh juga contohnya sampai ke sana, Masya Allah. Iya kan, Iya. ini kan harus detail juga. Iya, Karena iya. kan orang-orang terkadang kan ini. Oh, sekarang maksudnya. Maksudnya fenomena sekarang. Orang-orang Islam pun suka pakai rok mini. Oh iya, tapi kok Buka aurat. Mm-mm. Nggak ada bedanya sama orang non Islam, padahal non nyaman-nyaman aja kan Islam aneh itu ya. harusnya nggak kayak gitu. Iya. Dan Islam itu harus Hilang ada corak. namanya mikyas atau standarnya atau mengenai tolak ukurnya. Hmm. Jadi kalau tolak ukur mengenai tadi ya, mengenai Islam itu misalkan lihat KTP harus tahu dia Islam atau bukan. Ribet juga kamu. Ribet juga. Gitu. Nah, itu kalau misalkan soalnya ini kita itu di negara memang mungkin mayoritas muslim loh ya. Nah, dengan adanya banyaknya tadi kita tidak tahu mana yang mungkin Islam mana yang enggak, dengan mereka tidak ada apa ya menumbuhkan corak khas atau mungkin identitas ya sebagai muslim, maka kita harus telusuri lagi mengenai bagaimana caranya kalau kita tahu bahwa dia muslim tapi nggak usah mengeluarkan mengenai KTP-nya atau mengenai hal itu. Nah, ini yang perlu kita upas, perlu kita pahami. Iya. Kalau misalkan kita harus nunggu mana KTP-nya, kalau kalian Islam berarti ya oke, nggak masalah, harus berikut dan sebagainya. Nah, ini bukan zaman-zaman dulu yang perlu adanya mungkin apa? Perlu adanya penafsiran yang lebih jauh, tapi kita itu sudah merajak kepada pemikiran yang memang harus paham mengenai fikro dan toriko. Nah, fikro itu apa dan toriko mengenai apa harus paham. Mengenai pemikiran, mengenai landasannya, terus apa yang kita pikirkan sebagainya itu harus menuju ke situ. Kalau misalkan dari awalnya kita sebagai Islam itu hanya ikut-ikutan, saya Islam karena ibu bapak saya Islam, berarti saya hanya Islam keturunan. Itu kan harus dipahami juga bahwa kalau seperti itu maka tidak ada tuh namanya mu'alaf, karena mereka orang tuanya non muslim, maka tidak ada tuh namanya mu'alaf. Nah, ini juga harus dikorelasikan juga, harus dirujuk juga lebih jelas lagi bagaimana. Oke. Nah, itu dari segi saya sendiri tuh Kak Armanji. Oke, baik, dari kamu Gi, memang dari realitanya tuh memang Realitanya sekarang seperti itu. untuk membedakan corak gitu kan antara yang muslim dan itu susah Kang Abdul kayak Ya, gitu. lanjut ke paragraf berikutnya kan. Oke, silakan. Ya, Islam datang sebagai sekumpulan pemahaman Ya. tentang kehidupan yang membentuk suatu wizard nazar atau pandangan hidup, atau bahasa Inggrisnya way of life ya. Bahasa keren. Masya Allah. Islam hadir dalam garis-garis besar, yaitu makna-makna umum yang menangani semua permasalahan manusia tentang kehidupan, yang darinya dapat digali solusi secara praktis untuk setiap masalah yang dihadapi manusia. Kemudian Islam menjadikan semua itu bersandar pada kaidah fikriyah atau landasan pemikiran yang mencakup seluruh pemikiran tentang kehidupan dan yang dijadikan sebagai standar atau tolak ukur bagi setiap pemikiran cabang. Nah, dari paragraf ini maksudnya apa ya? Karena ini bahasanya juga tingkat tinggi. Iya. Istilah-istilahnya juga jarang kita dengar ya. Iya, jarang. Khas juga nih istilahnya gitu. Wizard nazar, mikyas. Datang sebagai sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Itu dulu deh, coba yang apa yang Kang Insan pahami ya. Islam datang sebagai sekumpulan pemahaman tentang kehidupan yang membentuk
pandangan hidup. Oke, kita coba akan membahas paragraf yang kedua ya. Islam datang sebagai sekumpulan pemahaman tentang kehidupan yang membentuk suatu wizard nazar. Nah, kalau kita tahu mungkin dalam sejarah Ustaz ya, bahwasanya dari sekian banyaknya agama yang ada di dunia kita hari ini, bahwa cuma ada satu agama saja yang memang itu menyeluruh dalam arti mengurusi semua aspek kehidupan manusia. Kalau kita melihat agama Nasrani atau Yahudi atau agama-agama yang lain itu mereka lebih fokus ke spiritualitas, lebih ke hubungannya dengan langsung pada Tuhannya. Tapi kita tidak menemukan bagaimana cara agama itu berinteraksi dalam hubungannya dengan manusia, mengatur hubungannya dengan dirinya sendiri seperti itu. Itu yang harus kita pahami, bahwa dari sekian banyaknya agama di dunia ini hanya Islam saja yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang dimana itu akan menghasilkan sebuah pandangan hidup. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Dan tentu ini adalah sebuah metode yang unik gitu Ustaz. Ya, Islam itu menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia. Karena kalau kita melihat hari ini, ketika ada problem di tengah manusia dan penyelesaiannya itu datang dari asas pikiran manusia sendiri, dalam arti ada sebuah problem masalah gitu kan, dan diselesaikan dengan cara mereka berpikir atau lewat sebuah kebijakan dari yang datang dari manusia, tentu itu akan memicu kontradiksi antara manusia lain dengan yang lainnya. Jadi tidak akan konkret langsung menyelesaikan sebuah masalah gitu dalam persoalan-persoalan yang kian hari kian menjadi-jadi atau makin tumbuh di tengah masyarakat modern kita hari ini. Kita masih bervariasi ya. Bervariasi dengan gitu. perkembangan zaman. Betul, pasti bakal ada kontradiksi gitu kan, nggak sependapat. Beda halnya dengan Islam. Karena Islam tadi karena datangnya dari Allah gitu kan, dari Nabi Muhammad dari Allah lewat malaikat Jibril diturunkan Nabi Muhammad, itu memang sudah benar-benar konkret dalam arti menyeluruh, tidak hanya mengatur urusan berpuasa, beribadah, lalu mengabaikan urusan politik, tidak berbicara masalah ekonomi, dan tidak berbicara dalam masalah beragama. Tidak seperti itu, tapi Islam itu lebih ke menyeluruh gitu, menjadi sebuah pandangan hidup. Tadi way of life itu benar-benar setara, benar-benar sesuai dengan apa yang diturunkan gitu. Karena hakikat Islam itu seperti itu, berbeda dengan agama-agama yang lain. Kita bisa lihat bersama gitu kan. Oh, ini salah satu corak yang membedakan. Betul. Coraknya itu benar-benar khas. Khasnya itu ya tadi, tidak hanya ngomongin masalah puasa atau mengatur seluruh kehidupan. Jadi berbeda dengan agama lain. Berbeda dengan agama lain. Jadi coraknya ini itu menegaskan bahwasanya coraknya itu corak Islam ya. Betul. Jadi kan ini way of life itu berarti kan pandangan hidup, Cara pandang hidup. Gitu. ya dengan kata lainnya ideologi lah. Iya. Benar kan? Ya kalau kita baca kamus bahasa Indonesia ya, makna ideologi ya, coba search tuh yang bawah HP itu. Ideologi itu kan sekumpulan konsep tentang kehidupan. Dan itu kan makna dari ideologi kan. Ya. Ini kan di sini sebutkan sekumpulan pemahaman tentang kehidupan, berarti isinya itu ideologi dong. Bedanya sama wizard nazar. Satu nador itu ideologi juga ya? Ideologi. Pandangan hidup. Ya kan? Maksudnya ideologi. Cuma beda istilah kali ya. Cuma istilahnya aja yang berbeda gitu. Iya, istilah. Lebih dalam Lebih dalam mabda maksudnya, atau maknanya. wizard nazar. Ya, Nazar lebih yang dalam nazar. mabda. Oh iya. Mabda. Mungkin Insya ini Allah. Kang Mas Masud sebagai tamu. ya mantap udah masuk. Pas boleh tanya, boleh ngasih komentar, boleh tanya kalau Boleh ada tanya. yang tapi ini paham nggak tadi maksud yang masih kita masih bingung. Masya Allah. masih meraba-raba. Bahasanya itu terlalu tinggi gitu ya. Justru kita maksudnya kita uraikan lagi biar nggak ditinggiin gitu. Pakai bahasa baik kalau kata Khairwan. Pakai bahasa bayi ya. Karena memang ini diambil dari kitab Timur Tengah. Jadi bahasanya itu mengikuti bahasa orang Timur Tengah. Karena kita orang Indonesia itu lebih memahami bahasa yang simpel memang. Tapi sangat menarik tadi kalau membedah mengenai bahasa Timur Tengah ke bahasa kita dan meringkas secara sangat ringkas ya atau sangat mudah, itu kan memang jarang sekali orang yang paham ya. Karena tadi sampaikan bahwa bahasa Timur dengan dikonversikan bahasa kita, dan kita juga harus memilih bahasa yang pas kan.
Iya biar dibahas. Iya, biar dipahami oleh masyarakat umumnya gitu kan. Karena nggak mungkin bahasa ijaz nazar atau mungkin kias dan sebagainya, mereka pasti apaan ini, makanan apaan ini kan, dengan makanan. Padahal itu adalah pemikiran ataupun mengenai landasan. Wijhatun nador kan, wijhah itu kan arah, wajhun arah, nador pandangan, arah pandangan sebenarnya, pandangan hidup, pandangan hidup, arah pandangan hidupnya. Dan ini tadi juga kan disebutkan Islam itu menangani semua permasalahan, udah disebutkan sama Kang Ihsan tadi. Jadi semua aspek itu diatur di dalam Islam. Standarnya apa? Ya, kalau di sini tadi ada istilah bersandar kepada qiyadah fikriyah. Landasan pemikiran. Qiyadah itu kepemimpinan. Qaidah. Kaidah. Oh, qaidah. Iya. Qaidah fikriyah. Qaidah itu kaidah, fikir itu pemikiran. Jadi kaidah berpikir. Nah, kaidah berpikir yang benar itu adalah kaidah berpikir yang dilandaskan kepada akidah. Jadi pertama harus akidahnya dulu benar, baru dari akidah itu ya nanti akan memunculkan kaidah fikriyah. Kaidah fikriyah itu kaidah. Jadi konsep berpikir manusia itu kaidahnya udah tertanam di sini. Tapi asasnya harus akidah. Akidahnya. Contohnya kan biar lebih bisa dipahami. Contohnya misalnya akar. Contoh kalau sekarang misalkan permasalahan yang sekarang apa? Muncul permasalahan ekonomi dah ya, Terkait akidah mungkin. permasalahan ekonomi. Banyak orang-orang terlilit ekonominya susah gitu. Kalau asasnya adalah akidah itu kan nanti ada 3 nih, ada akidah Islam, akidah sekuler, sama akidah komunis. Ya kan? Nanti punya wijhatun nadar sendiri tuh, punya pandangan hidup sendiri. Kalau seandainya solusi ekonomi yang kayak sekarang Pak Menteri di Indonesia itu misalkan menggelontorkan uang kepada bank-bank agar untuk digunakan misalkan untuk kredit pinjaman dan sebagainya, tapi di situ ada ribanya, itu berarti wijhatun nador atau pandangan hidupnya kapitalis gitu, yang akidahnya itu sekuler. Tapi kalau Islam itu ya memandang itu konsep ekonominya itu berbeda, anti riba. Konsep ekonomi Islam itu harus ekonomi yang real, bukan ekonomi yang non real gitu. Non real itu seperti saham, Bitcoin, gitu. kripto. Itu non real itu menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Tapi kalau Islam itu sektor real yang didahulukan, diunggulkan, diutamakan. Misalkan perdagangan, perputaran uang, distribusi kekayaan. Itu pandangan Islam. Well, dasarnya apa? Akidah Islamiyah akan memunculkan kaidah fikriyah. Cara berpikirnya Islami sesuai dengan dalil. Ya, nanti kaidah fikriyah akan menunjukkan qiyadah fikriyah. Jadi kepemimpinan dalam berpikir. Nah, kepemimpinan berpikir itu dia itu membawa dirinya, membawa tubuhnya itu sesuai dengan kaidah fikriyahnya. Yang jadi tuntunan setelah itu. Yang menuntun badannya dia di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah coraknya sangat khas sekali. Kalau corak kapitalis udah jelas, berpikirnya misalkan dia jadi pengusaha nih, kurang modal, pinjam bank. Itu berarti dia kaidah fikriyahnya adalah kapitalis. Akidahnya asasnya adalah sekuler. Walaupun dia pengusaha orang Islam. Tapi kalau kaidah berpikirnya itu salah, maka dia salah, gitu. Bukan Islami. Pengusaha-pengusaha nih yang riba gitu. Jadi kurang modal nih, kemudian ada abang, udah bunganya segini, setuju. Itu berarti dia kaidah fikriyahnya adalah kaidah fikriyah kapitalis. Akidahnya sekuler. Nah, makanya kan banyak yang keliru ya, dikira bahwa kalau kita nggak seperti ini maka kita nggak kaya atau kita nggak sukses. Nah, Itu contoh tuh. Ya, kaidah fikriyahnya adalah sekuler kapitalis. Kalau nggak minjem nggak punya barang. Kalau nggak kredit nggak bakalan punya mobil. Kalau nggak kredit nggak bakalan punya rumah. Kalau KPR nih, kalau nggak KPR nggak punya, ya itu jelas. Wah, dan menjadi detail ya. Nah, Iya. namun faktanya di masyarakat seperti itu dan menjadi hal layak wajar
Dan itu yang tren-tren saat ini. Nah, artinya corak masyarakat sekarang ya, corak ciri khas masyarakat sekarang, ciri khas masyarakat kapitalis. Dan sekuler agama dan kehidupan. Karena dianggap Betul. bahwa itu enggak ada urusan Nah, sama agama. makanya kaidah fikrah itu di sini sebutkan nanti menjadi ya dijadikan sebagai miqyas standar. Yes. Standar tolak ukurnya itu maksudnya itu adalah qiyadah fikriyah. Jadi kepemimpinan berpikir dia sesuai dengan yang akan melahirkan kepemimpinan cabang-cabang, pikiran cabang-cabang. Tadi kayak kalau nggak pinjem Nggak punya rumah, nggak punya rumah. Nggak punya usaha, Kalau nggak pinjem nggak punya mobil. Ah. Kalau nggak pinjem ke bank, bisnis saya hancur. Berarti secara leganya menghilangkan Allah karena dia nggak yakin Pak pada Ya, karena urusan Allah. Qiyadah fikir, akidah fikir apa namanya? Qiyadah fikriyahnya, kaidah fikriyahnya sama akidahnya sekuler. Iya, sudah Tidak mencerminkan corak Islam. Padahal corak Islam itu khas. Makanya pengusaha-pengusahaan ya yang sudah hijrah pasti dia ya sudah kelihatan coraknya, yaitu nggak mau pinjam ke bank. Kelihatan. Nah, itulah yang disebut ya metode khas. Akan nampak, oh ini berarti udah ngaji nih ya. Gitu. Kalau bahasa sekarangnya Intinya dari pemikiran itu beda ya. Iya, intinya dari perilaku pemikiran dan cara fightingnya atau melakukannya juga berbeda dengan Iya. karena dia punya corak dan ciri khas tersendiri di Islam. betul. Gitu. Lanjut, Pak. Lanjut. Silakan Bang Odi. Paragraf berikutnya. Lanjut. Lanjut, Apa ya. udah berapa? Boleh deh. Belum tuntas ya. Tuntaskan makanya baca. Baik. Tiga paragraf langsung. Ya, Islam yang berikutnya ya. Ini cuma 3 lembar doang kan? Islam juga menjadikan hukum-hukum sebagai solusi pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat bersumber dari akidah, digali dari garis-garis besar tersebut. Dengan demikian, Islam telah menetapkan bagi manusia pemikiran-pemikiran, tetapi tidak membatasi akalnya, bahkan membebaskannya. Islam juga mengikat perilakunya dalam kehidupan dengan pemikiran-pemikiran tersebut tertentu, namun tidak membatasi manusia sendiri, namun justru membebaskannya. Pandangan hidup seseorang muslim terhadap dunia pun menjadi pandangan yang penuh harapan, cerah, serius, dan realistis. Suatu pandangan yang menilai kehidupan manusia sesuai dengan kadarnya, bahwa kehidupan dunia ini harus diraih, namun ia bukanlah tujuan dan tidak pantas dijadikan sebagai tujuan. Maka seorang muslim bersungguh-sungguh menapaki dunia, memakan rezeki dari Allah, menikmati perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, dan kenikmatan dari rezeki yang baik. Namun ia menyadari bahwa dunia adalah tempat persinggahan, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Satu lagi ya. Jadi hukum-hukum Islam datang untuk memberikan solusi bagi manusia dalam urusan jual beli dengan cara khusus, sebagaimana memberikan solusi tentang sholat. Islam menangani persoalan pernikahan dengan cara khusus, sebagaimana ia menangani urusan zakat. Islam menjelaskan bagaimana cara memiliki harta dan bagaimana cara membelanjakannya dengan cara khusus, sebagaimana ia menjelaskan perkara haji. Islam merinci akad-akad dan transaksi dengan cara khusus, sebagaimana ia merinci doa-doa dan hadiah ibadah. Islam menerangkan hukum hudud, jinayat, dan seluruh sanksi hukum, sebagaimana juga menerangkan azab neraka dan kenikmatan surga. Islam menunjukkan kepada manusia bentuk sistem pemerintahan dan metodenya dengan corak tertentu, sebagaimana juga menunjukkan dorongan internal untuk menerapkan hukum-hukum demi mencari ridha Allah. Islam juga membimbing manusia tentang hubungan negara dengan negara-negara, bangsa-bangsa, dan umat-umat lain, sebagaimana Islam membimbing manusia untuk mengemban dakwah kepada seluruh alam. Islam mengharuskan keadilan dengan sifat-sifat yang luhur, karena itu adalah hukum-hukum dari sisi Allah, bukan karena sifat-sifat itu dianggap sifat indah menurut manusia. Itu para teman-teman sekalian. Jadi
pada dasarnya itu Islam itu masuk ke dalam lini-lini ya, semuanya itu ada corak-corak tertentu ya kan, yang dimana itu memang penjelasannya itu cara khusus masing-masing kayak gitu. Misalkan haji cara khususnya gimana, seperti tadi ada jinayat juga ya kan, hukum cara khususnya gimana kayak gitu, muamalah dan lain sebagainya gitu. Baik teman-teman, mungkin dari paparan ini teman-teman ada yang ingin menjelaskan atau menyampaikan apa sih tadi maksud dari tadi ya, panjang lebar tadi kok menyinggung tentang khusus ini kok khusus kayak gitu. Kan judulnya ada khusus. Ada Oke. yang di ini ya. Apa gimana kan? Garis bawahi bahwa di sini tertulis Islam telah menetapkan bagi manusia pemikiran-pemikiran. Jadi telah menetapkan ya, berarti kan sudah ditentukan nih. Tetapi tidak membatasi akalnya manusia gitu, bahkan membebaskannya. Tetapi tidak membatasi. Islam juga mengikat perilakunya dalam kehidupan dengan pemikiran-pemikiran tertentu, namun tidak membatasi manusia sendiri, namun justru membebaskannya. Silakan sedih. Gini loh, Itu kayaknya kayak kontrasiksi ya kan, tapi harus dikelirkan gitu, bahasa-bahasa tinggi. Ada yang belum nyampe. Nah, ada Kang Yuda, kamu Kang Dedi. di satu sisi Islam sudah menetapkan, Tadi di sisi lain tidak membatasi, Membebaskan. membebaskan. Nah, jadi ini Antara menetapkan, tapi malah dibebaskan. dibebaskan gitu loh. Nah, ini maksudnya apa? Oh ya, masya Allah. Kang Yuda Mungkin itu dari bintang tamu. Pengusaha kita. Beliau udah BGL. Ya, kita bahas di paragraf ini ya, tadi disampaikan Islam itu telah menetapkan bagi manusia pemikiran-pemikiran. Jadi Islam itu tadi ya punya aturan-aturan standar kehidupan manusia. Kita simulasikan ya dengan cara yang sederhana. Orang itu bangun tidur, kalau bangun apa dulu? Mata dulu apa? Mata ya, bangun tuh mata dulu. maksudnya apa sih? Kayaknya bukan mata dulu. Maksudnya apa sih? Ada kalau bangun Ada. Orang yang lain aja. Orang Mulajim malam Sebelum bangun dimulai duluan itu. bangun tidur bukan mata dulu. jasad dulu kayaknya. orang tuh kalau sudah bangun, nah dia pada saat mau beraktivitas keluar, dia pada saat buka pintu ya. Orang yang punya ciri khas standar Islam, pada saat dia mau melangkahkan kaki keluar itu pasti dia akan berpikir, apakah saya itu harus menutup aurat atau tidak. Sedangkan pada saat saya buka pintu, ini adalah sudah lingkungan luar. Oh, berarti kalau dia punya khas pemikiran, punya akidah Islam, berarti dia itu akan berpikir, oh saya laki-laki, aurat saya dari misalnya dari sesar sampai lutut misalnya. Nah, berarti dia itu akan punya ciri khas pada saat dia keluar pasti akan menutup bagian itu. Ya. Tetapi Islam itu tidak membatasi akalnya. Apakah bagian atasnya? Ya, bagian atasnya ditutupi seperti apa? Terserah, silakan, akalnya bekerja gitu ya. Jadi tidak membatasi, hanya sebatas pemikiran itu saja. Iya. Misalnya apakah dia harus pakai jaket, apakah harus pakai gamis, ataukah harus pakai sarung? Dikatasin. Nah, gitu. Itu terserah akalnya gitu. Karena ini sesuai dengan kemajuan ataupun dengan akal manusia itu punya punya kapasitas yang luar biasa untuk memikirkan hal-hal yang memang itu diperbolehkan gitu. Ya, ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk leluasa untuk dipikirkan, juga ada standar yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, standar inilah yang harus dipahami dan diikuti sebagai standar hukum ke dalam Islam. Pada saat orang itu keluar dari rumah, ini contoh simulasi sedikit ya, gitu ya. Enggak apa-apa. Islam juga mengikat perilakunya dalam kehidupan dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Ya, perilaku juga diikat oleh aturan Islam. Nah, tadi ya saya lanjutkan. Jadi pada saat orang keluar rumah, nah pada saat orang itu akan bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, nah itu berarti Islam itu sudah mengikat aturannya. Pada saat keluar rumah ketemu tetangga, tetangganya laki-laki atau perempuan, nah itu ada aturannya. Ya, tidak boleh misalnya di dalam Islam
kita pada saat keluar rumah misalnya ya ada tetangganya perempuan, tiba-tiba kita berdialog hal-hal yang sifatnya itu Sensitif. Tidak berkepentingan. ya tidak berkepentingan, tidak punya kepentingan umum gitu ya. Malah misalnya membahas kepentingan khusus atau misalnya hal-hal yang memang tidak perlu ditanyakan gitu. Misalnya seperti itu. Yang ngerayu lah begitu ya. Ada kan orang misalnya cewek lewat tiba-tiba ya ada interaksi seperti itu, Catcalling. gitu ya, side eyes dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan adalah sesuatu yang juga diatur dalam Islam gitu ya, sehingga perilaku pun pada saat orang itu baru keluar rumah, kalau dia punya ciri khas Islam, maka dia itu akan ikut terhadap kaidah fikriyah tadi, terhadap standar perilakunya seperti apa, milkiyatul amal ya, milkiyatul amal pada standar perilaku, sehingga pada saat orang dari mulai keluar rumah itu akan berpikir saya itu harus seperti apa untuk tubuh saya pribadi, dan pada saat harus berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Boleh berkreativitas selama ikut terhadap tadi ya, terhadap apa? Terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Yes. Ini nyambung juga gitu, nyambung dengan paragraf berikutnya bahwa dengan demikian pandangan hidup seorang muslim terhadap dunia pun menjadi pandangan yang penuh harapan, Betul. dan cerah gitu, tidak kaku gitu, tidak saklek seperti yang orang bayangkan gitu ya, sering bayangkan itu kaku, kolot, pakai gamis sudah kayak ibu hamil gitu misalnya kan. Kalau Islam itu harus pakai gamis. Nah, kayak kesan Harus sorban. pakai sorban. Padahal ini adalah menutup auratnya. Teknisnya mau bagaimana menutup auratnya itu dibebaskan. Dibalikan ke masing-masing. Nah, mantap. Ya, oke, sebagai kesimpulan, Kang Jadi Ini baca lagi, boleh? Jadi ya benar tadi. Jadi Islam itu kan sudah menetapkan pemikiran itu sudah baku lah dalam Islam lah, misalkan halal haram udah baku dan sebagainya, tapi tidak membatasi kreativitasnya ya, sehingga kan di sini tadi juga disebutkan ya, jadi di dalam kehidupan dunia itu justru Islam itu harus memiliki kehidupan di dunia. Tidak dilarang orang Islam itu menikmati kehidupan dunia karena memang kita hidup di dunia. Nggak seperti kayak orang-orang sufi misalkan yang benar-benar menjauhi gitu, dengan bahasa kata mereka itu zuhud ya kan, zuhud itu meninggalkan dunia. Sebenarnya bukan ya. Islam tidak membatasi orang untuk memiliki dunia, boleh memiliki dunia, yang penting ada ikutin aturan-aturannya. Oke, Gitu. mantap. Tanggung ya, ini satu paragraf, satu halaman lagi nih. Kita tuntaskan ya satu bab ini. Ya, Saya bacakan baik. dengan cepat. Baik. Dengan demikian, Islam datang mengatur seluruh hubungan manusia dengan dirinya, dengan sesama manusia, sebagaimana Islam juga mengatur hubungannya dengan Allah dalam satu kesatuan, sistem pemikiran dan pemecahan masalah. Sehingga manusia dibebani tugas untuk berjalan di kehidupan ini dengan dorongan tertentu di jalan yang spesifik dan telah ditentukan, serta menuju tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Islam telah mewajibkan manusia untuk terikat hanya dengan jalan ini saja, bukan jalan lainnya, memperingatkan mereka dengan azab yang pedih di akhirat dan hukuman tegas di dunia yang pasti akan menimpa mereka apabila menyimpang dari jalan ini, meski hanya serupas rambut. Dengan demikian, seorang muslim berjalan dalam kehidupan dunia dengan jalan tertentu, hidup dengan kehidupan yang khas dalam corak khusus karena keyakinannya pada akidah Islam dan kewajiban taat pada perintah dan larangan Allah dengan berpegang teguh pada hukum-hukum Islam. Maka jenis kehidupan yang khas ini dalam pemahaman tertentu dalam kehidupan dan dalam langkah tertentu di jalan yang telah ditentukan adalah perkara yang wajib secara pasti atas setiap muslim dan seluruh kaum muslimin. Pola hidup tertentu ini dalam pemahaman tertentu tentang kehidupan dan perjalanan dalam jalur yang ditentukan adalah kewajiban yang mutlak bagi setiap muslim dan seluruh umat Islam.
Islam telah datang membawa semua itu dengan terang dan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah Islam maupun dalam hukum-hukum syariah. Dari sini jelas bahwa Islam bukan hanya agama spiritual belaka, bukan pula hanya konsep-konsep teologis atau kependetaan, melainkan thariqah muayyanah fi al-aishi, cara hidup tertentu yang wajib bagi setiap muslim dan seluruh kaum muslimin, sehingga kehidupan mereka harus sesuai dengan cara ini saja. Ini kesimpulan yang cukup diulang-ulang juga ya. Iya, Kembali diulang sebagai bentuk penguatan bahwa khasnya gitu ya. inilah kewajiban yang ternyata ini tuh jatuhnya jadi wajib gitu loh. Bukan lagi pilihan harus dilakukan atau tidak, tapi ini adalah kewajiban bagi seorang muslim sebagai umat Islam untuk senantiasa terikat dengan kewajiban-kewajibannya ya, dan berpegang teguh pada hukum-hukum Islam. Nah, ini dari paragraf yang saya bacakan ini mungkin ada yang mau dijelaskan atau disampaikan secara simpel ya, agar bisa mudah dipahami oleh sahabat ngaji ID semua yang menyaksikan. Silakan. Closing statement. Closing aja, closing. Iya. Monggo. Siapa? Kenapa? Bintang tamu dong dari tadi. Belum statement closing terakhir ini. Jadi menurut antum gimana? Jadi ada di sini kan menjadi masalah. Di sini kan menjadi masalah khas gitu loh, Pak. Ada zakat, ada khasnya, pernikahan ada khasnya kayak gitu. Ya, Kang Deddy boleh atau Kang Yuda. Karena kamu begini. Kesimpulan nih, nah, ada di akhir bab pertama nih. Ya, Masya ini Allah, ya. sebenarnya tadi menegaskan bahwa Islam itu sebagaimana dikatakan Kang Ihsan tadi, Islam mengatur seluruh aspek. Mulai dari aspek peribadatan sampai aspek politik. Ya, bahkan mengatur tentang bagaimana cara bernegara. Ya, jadi Islam itu khas banget gitu. Cara hidup individunya khas, mengatur individu. Cara ibadahnya juga khas, berbeda dengan agama lain. Kemudian cara berinteraksi dengan manusia lain juga khas. Ada batasan-batasan syariatnya. Yang paling mutaakhir dan sekarang tidak dilaksanakan adalah cara bernegara. Gitu. Jadi pengarang kitab ini itu pengen mengatakan bahwasanya Islam itu punya cara bernegara yang khas. Gitu. Jadi seorang kepala negara itu di dalam Islam itu bukan membuat aturan sendiri kayak sekarang, bikin aturan, program-program sendiri dan sebagainya. Tapi menjalankan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan gitu loh. Jadi khas banget Islam itu. Misalkan kita pengen membedakan mana negara Islam, mana negara yang bukan Islam. Gampang banget. Cirinya adalah apakah dia menjalankan aturan Islam atau tidak. Kalau tidak, berarti dia bukan bercorak Islam. Ya, kalau dia menjalankan itu berarti dia negaranya bercorak Islam. Meskipun negaranya mayoritas Muslim, kalau tidak diterapkan, pemimpinnya nggak menerapkan ini, aturan syariat Islam yang diwajibkan, maka tidak bisa disebut negara Islam. Termasuk negara Indonesia nih. Ya, saya yakin Pak Prabowo juga nggak setuju kalau disebut Indonesia negara Islam. Karena memang terbukti beliau tidak menjalankan syariat Islam. Gitu. Dan presiden-presiden yang lain belum beliau. ya, jadi itu ya, Islam itu bukan hanya agama spiritual yang di akhir paragraf itu, bukan pula konsep teologis yang kependetaan ya, cuman rohib, ada pendeta, kemudian pengampunan dosa, udah selesai dan sebagainya, tapi adalah thariqah muayyanah fil aishi, metode yang sudah sangat spesifik lah, ya, sudah berbeda di dalam kehidupan baik individu, masyarakat, bahkan bernegara. Ya, kesimpulan yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi pencerahan ya, pemahaman juga yang baru barangkali. Dan kalau misalnya masih ada yang masih bingung, masih nggak ngerti, boleh tanya di kolom komentar ya. Beli bukunya. Boleh Bukunya. bukunya. Di link ada. Iya, Di link ada. Tanya. Di keranjang kuning.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama